Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dwi Puspitasari, mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 3 dari Poltekkes Kemenkes Kaltim. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan metode case review yang berjudul Asuhan Keperawatan Lansia dengan Hipertensi di Panti Tresnawerda Nirwanapuri, Samarinda. Untuk gambaran dan lokasi studi kasus ini dilakukan di Panti Tresnawerda Nirwanapuri, Samarinda yang beralamat di Jalan Maijen Sutoyo nomor 1 Samarinda. Untuk subjek penulisan atau subjek penelitian dilakukan pada lansia yang mengalami hipertensi, kooperatif, serta memiliki fungsi kognitif yang baik dan bertempat tinggal di Panti Tresnawerda Nirwanapuri, Samarinda. Untuk subjek penulisannya dilakukan pada 2 orang lansia. Selanjutnya dilakukan pengkajian pada kedua klien. Untuk klien pertama berinisial Nyonya SU, berusia 76 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen dengan pendidikan terakhir yaitu sekolah rakyat. Klien dulunya tidak bekerja dan beralamat di Muara Badak. Klien masuk panti pada tahun 2014 dan dilakukan pengkajian pada tanggal 28 Oktober 2019. Klien di Wisma Kamboja di kamar 8 dengan pengasuh Wisma bernama Ibu Nisnawati. Untuk sumber informasinya berasal dari anamnesa. Selanjutnya, klien 2 dengan Nyonya S berusia 71 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam dengan pendidikan terakhir yaitu sekolah rakyat. Klien dulunya bekerja sebagai pengasuh anak di Jalan Kemangi. Klien masuk panti pada tahun 2014 dan dilakukan pengkajian pada tanggal 28 Oktober 2019. Klien di Wisma Bougainville di kamar 1 dengan penanggung jawab Ibu Indah Indriani sebagai pengasuh Wisma dengan sumber informasi yaitu anamnesa. Setelah dilakukan pengkajian tersebut, didapatkan diagnosa keperawatan pada masing-masing klien. Untuk klien pertama didapatkan diagnosa nyeri kronis berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter, yang kedua gangguan pola tidur berhubungan dengan kurangnya kontrol tidur, yang ketiga defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dan yang keempat resiko jatuh dibuktikan dengan usia lebih dari 65 tahun. Untuk klien 2 didapatkan diagnosa nyeri kronis berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter, yang kedua gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, yang ketiga gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan, dan yang terakhir resiko jatuh dibuktikan dengan usia lebih dari 65 tahun. Setelah didapatkannya diagnosa keperawatan pada masing-masing klien, disusunlah intervensi keperawatan dan dilakukan implementasi keperawatan pada masing-masing klien. Selanjutnya yaitu evaluasi keperawatan. Pada evaluasi pada hari ketiga, klien pertama didapatkan 4 masalah keperawatan yang teratasi, yaitu nyeri kronis, gangguan pola tidur, defisit pengetahuan, dan resiko jatuh. Sedangkan pada klien 2 didapatkan 3 masalah keperawatan yang teratasi sebagian, yaitu nyeri kronis, gangguan mobilitas fisik, gangguan memori, dan 1 masalah keperawatan yang teratasi yaitu resiko jatuh. Selanjutnya dilakukan pembahasan pada masing-masing diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter. Pada klien 1 mengeluhkan rasa nyeri pada tengkuk, nyeri terasa berat dengan skala 4, nyeri hilang timbul, dan klien tampak meringis dengan tekanan darah 150/100 mm air raksa. Klien 1 untuk mengontrol tekanan darahnya sering melakukan senam yang diadakan oleh panti dan sering beraktivitas jalan-jalan pagi di sekitar panti. Sedangkan pada klien 2 ini mengeluhkan nyeri terasa tertindih beban pada tengkuk leher dengan skala 5, nyeri hilang timbul dengan tekanan darah 160/100 mm air raksa. Pada klien 2 ini jarang melakukan aktivitas karena perlu bantuan dalam melakukannya, dan klien 2 ini memiliki gangguan muskuloskeletal yang bisa menyebabkan gangguan dalam beraktivitas. Dari adanya data tersebut, maka terjadi kesenjangan antara kedua klien, di mana pada klien pertama memiliki sifat nyeri skala 4 dengan tekanan darah 150/100 mm air raksa. Sedangkan pada klien 2 memiliki sifat nyeri yaitu skala nyeri 5 dengan tekanan darah 160/100 mm air raksa. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan aktivitas fisik pada masing-masing klien. Pada klien pertama mandiri dan sering melakukan aktivitas fisik, sedangkan pada klien 2 jarang melakukan aktivitas fisik dan perlu bantuan dalam melakukannya, serta pada klien 2 ini memiliki gangguan muskuloskeletal yang dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas klien 2. Menurut teori Novita Ingtyas tahun 2014, orang yang kurang melakukan aktivitas fisik cenderung memiliki denyut jantung yang tinggi, sehingga menyebabkan otot jantung bekerja lebih keras dan akan membebani arteri dan akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Menurut
teori tersebut, maka kesenjangan yang terjadi antara kedua klien disebabkan oleh perbedaan aktivitas fisik yang dapat mempengaruhi tekanan darah pada masing-masing klien. Selanjutnya pada diagnosa kedua yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur. Hasil dari review klien 1 diperoleh data klien mengeluhkan sulit tidur karena sakit kepala atau nyeri pada leher, sering terbangun pada malam hari ataupun pada siang hari, pola tidur berubah dan kurang istirahat. Nah, dari data tersebut sesuai dengan teori menurut Fadila tahun 2019. Adapun tanda dan gejala yang menyertai hipertensi seperti tengkuk terasa tegang atau terasa nyeri dan sukar tidur. Selain itu, data tersebut juga sesuai dengan teori menurut Ludianingrum tahun 2016. Faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur yaitu seseorang yang memiliki penyakit yang menyebabkan nyeri atau lingkungan. Dengan adanya kedua teori tersebut, penulis berasumsi bahwa hasil dari review kasus sesuai dengan teori tersebut karena gangguan pola tidur yang dirasakan oleh klien 1 disebabkan oleh rasa nyeri karena hipertensinya itu. Selanjutnya diagnosa ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Hasil dari review pada klien 2 diperoleh data bahwa klien mengatakan nyeri pada sendi, tidak dapat berjalan lama, mengeluh kaki sering terasa kaku, dan klien terlihat berjalan pelan dan lemah. Dari data tersebut, adapun teori menurut Pinontoan dan Marundu tahun 2015 bahwa penurunan kekuatan otot merupakan salah satu perubahan yang nyata dari proses penuaan. Penurunan kekuatan otot ini dimulai pada umur 40 tahun dan prosesnya terjadi semakin cepat pada usia setelah 75 tahun. Dengan adanya data dan teori tersebut, maka penulis berasumsi bahwa data yang didapat sesuai dengan teori. Klien 2 mengalami penurunan kekuatan otot yang mengakibatkan klien 2 memiliki gangguan muskuloskeletal sehingga menghambat klien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya diagnosa keempat yaitu gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan. Hasil dari review pada klien 2 didapatkan bahwa klien mengeluhkan sulit mengingat nama orang-orang yang ada di panti dan sulit mengingat suatu peristiwa. Dalam melakukan pengkajian tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan SPMSQ bahwa hasilnya yaitu jumlah jawaban salah yang dijawab oleh klien adalah 4 atau tergolong dalam kerusakan intelektual ringan. Dari data tersebut sesuai dengan teori menurut Basuki, Haryanto, dan Kusumaningrum tahun 2018 bahwa menua terjadi pada seluruh manusia selama hidup dan dapat mengakibatkan beberapa perubahan terhadap fungsi tubuh manusia. Perubahan fungsi organ dan sistem tubuh yang dapat terjadi pada seseorang akan berpengaruh terhadap penurunan kemampuan fisik, mental, sosial, spiritual, intelektual, pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau aktivitas fisik, dan daya ingat atau memori. Salah satu dampak penurunan fungsi organ adalah menurunnya fungsi otak yang disebabkan oleh atrofi otak, sehingga dapat mengakibatkan penyakit degeneratif pada lansia, yaitu gangguan terhadap fungsi kognitif. Berdasarkan data tersebut, penulis berasumsi bahwa data pada klien 2 sesuai dengan teori yang telah disebutkan. Klien mengalami gangguan memori yang disebabkan oleh proses penuaan. Selanjutnya diagnosa kelima yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Hasil dari review pada klien 1 diperoleh data bahwa klien mengatakan pernah dijelaskan beberapa tahun yang lalu namun lupa, dan klien juga sering menambahkan atau mengkonsumsi makanan dengan menambahkan garam ke dalam makanannya, serta didapatkan pada pengkajian yaitu pendidikan terakhir klien yaitu sekolah rakyat atau sekolah dasar. Data tersebut sesuai dengan teori menurut Zainal Ruhma pada tahun 2017 bahwa mayoritas lansia memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu tingkat SD atau sekolah dasar. Sejumlah 68% lansia. Pendidikan akan berpengaruh pada penyerapan informasi seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan memudahkan seseorang untuk menyerap informasi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyerap dan memahami pengetahuan yang diperolehnya. Pendidikan kesehatan perlu diberikan agar dapat meningkatkan pengetahuan klien tentang penyakit hipertensi. Penulis berasumsi bahwa pengetahuan yang kurang pada klien 1 karena kurangnya informasi pada klien 1. Selanjutnya pada diagnosa ke-6 yaitu resiko jatuh dibuktikan dengan usia lebih dari 65 tahun. Klien 1 memiliki skor skala Morse yaitu 25 atau resiko rendah, sedangkan pada klien 2 memiliki skala Morse 40 atau resiko sedang. Pada klien 2 memiliki gangguan muskuloskeletal yang mempengaruhi aktivitas
pada klien 2 yang dapat meningkatkan resiko jatuh pada klien 2. Dengan adanya data tersebut, sesuai dengan teori menurut Rudy bahwa lansia mempunyai konsekuensi untuk jatuh. Salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia adalah instabilitas atau berdiri dan berjalan tidak stabil atau mudah jatuh. Jatuh dianggap sebagai konsekuensi alami, tetapi jatuh bukan merupakan bagian normal dari proses penuaan. Dengan pembahasan tersebut, maka kesimpulannya pada pengkajian keperawatan yaitu pada kedua klien menunjukkan adanya tanda dan gejala yang sama. Klien 1 dan klien 2 sama-sama merasakan nyeri pada daerah tengkuk dan sakit kepala. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang terdiagnosa hipertensi akan memiliki kemungkinan mengalami tanda dan gejala yang sama seperti yang dirasakan oleh penderita. Pada diagnosa keperawatan, kesimpulannya yaitu kedua klien memiliki diagnosa yang sama seperti nyeri kronis dan resiko jatuh. Ada beberapa diagnosa yang berbeda antara kedua klien. Klien 1 memiliki diagnosa gangguan pola tidur dan defisit pengetahuan, sedangkan pada klien 2 memiliki diagnosa gangguan mobilitas fisik dan gangguan memori. Selanjutnya kesimpulan pada intervensi keperawatan, yaitu intervensi yang disusun penulis disesuaikan dengan diagnosa yang telah diangkat. Dari diagnosa yang sama tersebut tidak ditemukan intervensi yang berbeda antara klien 1 dan klien 2. Untuk kesimpulan implementasi keperawatan, implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana keperawatan tindakan yang telah penulis susun. Dalam proses implementasi yang dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat dan penulis tidak menemukan adanya perbedaan antara intervensi yang dibuat dengan implementasi yang telah dilakukan. Selanjutnya evaluasi keperawatan, yaitu hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua kasus dilakukan selama 3 hari perawatan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua klien menunjukkan tanda dan gejala yang sama, di mana keduanya mengatakan merasa lebih nyaman setelah dilakukan tindakan manajemen nyeri dengan teknik nafas dalam dan kompres hangat untuk mengurangi rasa nyeri pada tengkuk. Kedua klien mendapatkan 2 diagnosa yang sama dan 2 diagnosa yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.